Dikisahkan di sebuah kota yang sibuk, ada seorang anak yang memiliki temperamen yang begitu buruk. Ia tidak mampu mengendalikan emosinya dan selalu marah-marah tak jelas pada apapun yang membuatnya kesal. Karena perilakunya itu, ia tidak mempunyai teman. Ia dikucilkan dari pergaulan dan ia selalu sendirian. Orang tuanya merasa resah dengan sikap anaknya itu, hingga suatu hari ayahnya diberikan saran oleh sahabatnya. Sang ayah merasa tercerahkan. Ia pun bergegas pulang ke rumah menemui si anak dan memberikan sebungkus paku kepada anak tersebut. Si anak yang heran, bertanya kepada ayahnya, "Untuk apa paku ini, ayah?" Ayahnya berkata, "Jika kau sedang dalam kondisi marah, kau harus memukul paku ini ke pagar belakang rumah kita. Tancapkan paku ini sekuat tenagamu saat kemarahan menguasaimu." Anak itu pun mengiyakan perkataan ayahnya. Dan mulailah ia dengan aktivitas barunya itu, di mana setiap kali ia kesal dan merasa marah, ia akan berlari ke belakang rumahnya dengan mengambil paku dan menancapkannya di pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 40. Yang artinya hari itu ia merasa kesal dan marah sebanyak 40 kali. Malam harinya, ia merenungi sikapnya. Ia pun merasa heran bahwa ia bisa kesal begitu banyak dalam sehari. Dalam hati ia berjanji untuk mulai memperbaiki perasaan kesal dan amarahnya tersebut. Hari kedua, setiap kali ia marah ia mencoba mengontrol emosinya tersebut. Namun ia selalu berakhir dengan berlari ke belakang rumahnya dan menancapkan paku dengan sekuat tenaganya di pagar belakang. Dan hari itu, ia menancapkan 37 paku. Malam harinya ia kembali merenungi perbuatannya itu, ia kembali bertekad untuk bisa mengontrol emosinya. Dan seiring berjalannya waktu paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Pelan namun pasti ia mulai mampu mengontrol emosinya. Hingga pada suatu waktu ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar setiap kali ia merasa marah. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Ayahnya pun memuji si anak karena telah berhasil mengontrol emosinya. Lalu sang ayahnya mulai memberikan perintah untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu?" Tanya sang ayah kepada anaknya itu. Lalu sang ayah mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain nak. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tak akan mengulanginya. Namun apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Si anak pun mulai sadar jika ternyata selama ini sikap amarahnya begitu buruk. Sifat itu bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan dan menyinggung orang lain. Ia merasa menyesal dengan amarahnya selama ini. Nah, pelajaran moral apakah yang bisa kita ambil dari sepenggal kisah tersebut? Dari cerita tersebut kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan.
Namun, apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap. Namun jika kita berusaha tentunya hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, pikirkan apabila kata-kata itu terucap untuk kita. Akankah kita merasa sakit hati? Belajar dari kisah sang anak dan bekas lubang paku ini, kita mendapatkan inspirasi agar kita belajar untuk mengendalikan emosi dan tidak melontarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain agar kita tidak menancapkan paku di hati mereka, yang kelak menjadi bekas lubang paku yang menganga. Semoga bermanfaat dan terima kasih.